Hai, aku Joseph Immanuel dan kita ada di Teman Pikir. Oke, selanjutnya yang bisa mempengaruhi atau menjadi penyebab dari perilaku adalah dari pengaruh sosial. Oke, misalnya saja kita pergi ke kota atau ke negara lain ya, dari tempat kita tinggal biasa. Dengan bahasa, dengan kebiasaan, dengan cara berperilaku yang beda gitu ya. Kita biasanya akan menyesuaikan diri dengan lingkungan tersebut yang kita datangi. Nah, di situ akan menjadi terjadinya ada perubahan perilaku yang kita lakukan gitu ya, karena adanya perbedaan sosial yang kita rasakan gitu ya. Misalnya saja kita jangankan pergi ke tempat lain gitu ya, ke luar kota, ke luar negeri. Misalnya saja kita di kota kita sendiri tapi pergi ke restoran yang berbeda. Saat di restoran lokal, misalnya di restoran Sunda atau restoran Padang gitu ya, kita makan menggunakan tangan kosong gitu ya. Tapi kalau kita ke restoran Jepang atau Korea, kita biasanya makan pakai sumpit. Beda lagi kalau kita makan di restoran western gitu ya, kita makannya pakai sendok, garpu, pisau mungkin gitu ya. Nah itu biasanya kita terpengaruh oleh kebiasaan di tempat itu sendiri gitu ya, kebiasaan yang dilakukan di tempat itu sendiri. Oke, selanjutnya yang bisa menjadi penyebab dari perilaku adalah budaya. Mungkin budaya ini sendiri agak mirip ya dengan kebiasaan, tapi dalam budaya ini sendiri biasanya lebih kompleks ya dari kebiasaan itu sendiri. Biasanya budaya adalah kebiasaan yang sudah disepakati oleh sekelompok orang di wilayah yang sama dan dijadikan sebuah percayaan untuk keyakinan atau pola hidup sampai diwariskan atau diturunkan ke anak-anaknya gitu ya. Jadi anak-anaknya pun harus mengikuti budaya yang ada. Kalau kebiasaan mungkin terbentuk dengan biasanya orang melihat terus menjadi mengikuti perilaku tersebut. Kalau budayaan biasanya sampai diajarkan ya ke turunan-keturunannya gitu dan menjadi keyakinan. Oke, misalnya saja perilaku budaya ini sebagai contoh kebiasaan atau budaya dalam memberikan salam. Ada yang memberi salam dengan berjabat tangan, ada yang menundukkan badan gitu ya, ada yang hanya secara lisan gitu, secara verbal diucapkan saja, dan berbeda-beda ya seperti itu. Atau juga ada kebudayaan yang sangat bersinggungan dengan kepercayaan agama gitu ya. Dengan adanya kebudayaan yang bersinggungan dengan agama, biasanya akan terlihat dari ritual-ritual yang mereka jalani gitu ya. Oke, yang terakhir yang aku akan bahas tentang pengaruh dari perilaku itu sendiri, yaitu peraturan ya. Peraturan yang bisa menjadi penyebab suatu perilaku. Peraturan itu sendiri merupakan suatu ketentuan gitu ya, yang mengatur agar kehidupan individu-individu dalam satu kelompok bisa teratur gitu ya. Nah, peraturan ini sendiri biasanya diarahkan untuk menjamin kenyamanan antara individu yang hidup dalam satu wilayah. Misalnya saja, peraturan dalam lalu lintas gitu ya, kita memakai helm itu kan biasanya diperintahkan gitu ya, menjadi peraturan saat kita mengendarai motor gitu ya, harus memakai helm. Jika tidak akan diberikan sanksi tertentu gitu ya. Tapi sebenarnya kan tujuan dalam peraturan memakai helm itu untuk keselamatan para pengendara gitu ya, agar saat terjadi kecelakaan tidak terjadi resiko yang berbahaya. Ataupun juga menaati lampu merah gitu. Saat kita tidak menaati lampu merah, kita akan diberikan sanksi juga, karena sudah ada peraturannya seperti itu. Tapi sebenarnya kalau dilihat lagi, sebenarnya kan peraturan berhenti di lampu merah akan menciptakan keamanan gitu ya bagi pengendara
atau pengguna jalan yang lain gitu ya, agar tidak terjadi saling tabrak ataupun ya kejadian-kejadian atau resiko yang berbahaya gitu ya, kecelakaan-kecelakaan yang berbahaya gitu. Maka dilakukanlah atau dibuatlah peraturan untuk mengatur perilaku khususnya kalau di lalu lintas ya, para pengendara gitu. Dan pada konteks lain ya, peraturan-peraturan lain dibuat untuk menjaga keamanan atau keteraturan dari para individu yang ada di wilayah tersebut yang bekerja atau beraktivitas di konteks dari peraturan itu sendiri. Jadi tadi adalah poin-poin dari penyebab atau hal yang mempengaruhi perilaku yang aku jelaskan. Semoga menjadi pengetahuan baru dan insight bagi teman-teman agar memudahkan teman-teman untuk mengerti ya gitu ya. Misalnya teman-teman punya kebiasaan atau punya suatu perilaku gitu ya, teman-teman bisa menyadari, oh ini disebabkan oleh A, oleh B gitu ya. Dan juga mungkin teman-teman tadi ada satu poinnya tentang belajar. Teman-teman setelah ini bisa jadi lebih mudah gitu ya dalam mempelajari sesuatu adalah dengan mengulanginya terus, membentuknya secara rutin gitu ya, secara konsisten, dan teman-teman bisa mencapai apa yang teman-teman inginkan gitu ya, perilaku atau target yang teman-teman ingin capai dengan lebih mudah dengan cara pembentukan tersebut. Oke, sampai situ aja hal yang aku ingin bahas. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton sampai selesai. Kalau teman-teman punya saran atau masukan, bisa dituliskan di kolom komentar agar nantinya topik-topik yang akan aku bawakan bisa lebih menarik lagi dan bisa lebih mudah dimengerti oleh teman-teman. Jadi sampai sini aja, terima kasih.